calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan Bapak fasilitator saya, Bapak Muhammad Arsidin, Ibu pendamping saya, Ibu Nofida Mista. Pada hari ini saya akan melakukan teknik coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah kami SDN 13 Maro bersama Bu Winda Almifa Windari yang saat ini mengajar sebagai guru kelas 2A di SDN 13 Maro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Melakukan praktek coaching tentang persiapan supervisi akademik yang akan dilakukan di kelas Bu Winda. Dan sebelum melakukan kegiatan supervisi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbincangkan dalam tahap pra-supervisi ini. Apakah Bu Winda ada waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar? Siap, Bu Novi, bersedia. Baik, Bu Winda. Bu Winda, hari ini kita melakukan perbincangan tentang pra-supervisi. Kira-kira dari kegiatan pra ini, hal apa yang ingin Bu Winda dapatkan? Apa yang ingin Bu Winda harapkan dari perbincangan kita? Khususnya bagi saya, Bu Novi, pra-supervisi ini begitu bermanfaat sekali karena sebelum-sebelumnya supervisi itu bersifat dadakan saja. Di supervisi langsung di kelas, setelah itu baru dinilai ini yang kurang tanpa ada pengarahan, tanpa ada sifatnya bimbingan. Jadi saya sangat mengharapkan dari adanya pra-supervisi ini bisa membantu saya dalam mempersiapkan supervisi. Oke, baik. Ada hal yang mungkin bisa lebih dipersiapkan untuk supervisi gitu ya, Bu Winda. Oke, boleh tahu Bu Winda rencana besok materi untuk supervisi tentang apa, Bu? Di materinya itu di tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajarannya besok apa, Bu Winda? Tujuan pembelajarannya dia ada dua muatan, bahasa Indonesia dan PKN. Di bahasa Indonesia, peserta didik mampu menemukan kosakata tentang bersatu dalam keluarga. Di PKN itu ada peserta didik diharapkan mampu menunjukkan mana lingkungan yang bersih, mana yang bersih. Berarti nanti dari kegiatan besok anak-anak bisa membedakan mana lingkungan bersih, mana lingkungan kotor, gitu ya. Berarti Bu Winda sudah merencanakan dan mungkin sudah ada persiapan yang dilakukan. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Winda siapkan untuk besok? Untuk besok saya sudah merancang RPP. RPP itu saya padukan dengan model PJBL. Kemudian juga sudah selesai PowerPoint. Oke, menarik sekali sepertinya ya Bu Winda besok pembelajaran. Kira-kira media yang digunakan apakah juga sudah disiapkan? Sudah, media saya menggunakan poster lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Oke, baik. Bu Winda sudah mempersiapkan RPP, sudah mempersiapkan media. Kemudian kira-kira dari yang telah dipersiapkan itu apakah masih ada kesulitan mungkin yang Bu Winda rasakan? Ya, saya masih kesulitan dalam merancang RPP itu, Bu Novi. Saya sudah berusaha sedemikian rupa merangkul bagaimana tipe-tipe belajar anak, tetapi saya masih kesulitan dalam membaginya itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak gitu ya, Bu Winda ya. Baik. Bu Winda sudah merancang RPP. Nah, dari RPP yang Bu Winda siapkan, kira-kira besok strategi atau metode apa yang Bu Winda lakukan? Bisa diceritakan secara singkat. Metode yang saya gunakan itu berpadu dengan model PJBL. Ada metode diskusi di sana, ada metode demonstrasi juga. Jadi anak-anak akan dibentuk dalam 5 kelompok. Di dalam kelompok itu mereka berdiskusi, menentukan dan menyusun. Nanti ada puzzle saya buat. Jadi mereka menyusun gambar, letakkan gambar ini di kondisi yang dibutuhkan, kondisi lingkungan bersih, kondisi lingkungan sehat. Kemudian dengan metode demonstrasi mereka akan menampilkan, akan menunjukkan karyanya di depan. Wah, bagus sekali. Pasti anak-anak besok menyenangkan itu, Indah ya. Dan ada kegiatan menyusun puzzle,
dari kegiatan tersebut anak-anak kita bisa membedakan ini lingkungan kotor, ini lingkungan bersih dari gambar yang sudah itu ya Bu Winda. Dan menarik sekali kegiatan ini dilakukan dengan berkelompok gitu ya Bu Winda ya. Jadi ada kegiatan berkolaborasi bersama siswa kita. Nah, kira-kira nih Bu Winda sudah menyiapkan sedemikian rupa gitu kan. Bantuan apa yang mungkin bisa saya atau rekan guru lainnya bisa berikan atau bisa kami bantu kepada Bu Winda? Mungkin ada yang dari sisi siswa, mungkin ada yang masih kurang atau bagaimana gitu Bu Winda. Untuk besok Bu Novi, karena saya mengajarnya di kelas rendah, pada saat mengatur posisi kita klasikal dulu, kemudian dibentuk kelompok, atas pengaturan meja, pengaturan kursi, mengarahkan siswa itu di situ mungkin saya butuh bantuan. Kemudian juga untuk mengambil rekamannya karena harus sinkron antara pembicaraan guru dan siswa. Di situ mungkin saya butuh bantuan gitu ya Bu Winda ya. Baik, Bu Winda sudah mempersiapkan, sudah koordinasi juga dengan teman-teman mungkin yang akan membantu besok. Kira-kira masih adakah hal yang kurang gitu Bu Winda? Dalam segi apa lagi gitu yang supaya nanti supervisinya dapat berjalan dengan lancar? Apa saja lagi mungkin yang masih kurang, yang perlu dibenahi? Yang masih kurang untuk selanjutnya itu terfokus kepada pembelajaran berdasarkan sosial emosi anak. Jadi mungkin itu yang nanti saya juga bisa bertanya pada Bu Novi bagaimana cara mendalami sosial emosi anak. Pembelajaran diferensiasi belajar Oke, baik. Kira-kira dari yang ingin dilengkapi itu gitu Bu Winda, hal apa saja yang Bu Winda bisa lakukan melengkapi yang kurang? Melengkapi yang kurang itu dari diri saya dulu, saya mungkin lebih banyak mengikuti diklat. Sekarang banyak diklat online, juga saya belajar dari YouTube juga, kemudian bertanya kepada seperti Bu Novi dan teman-teman yang lain yang sudah lebih mengetahui itu. Oke, baik. Berarti besok Bu Winda sudah mantap untuk tampil gitu ya Bu Winda ya, sudah mempersiapkan, dan tadi ada beberapa kompetensi mungkin yang akan dikembangkan selanjutnya. Dan untuk kegiatan besok semoga lancar Bu Winda dan berjalan seperti yang telah direncanakan, anak-anak senang dalam belajar. Dan besok izin saya hadir di kegiatan pembelajaran Bu Winda bersama Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Winda, sukses untuk kehidupan. Baik, terima kasih Bu Anifa Windari, dan kegiatan pra supervisi ini telah kami lakukan, dan besok Bu Winda akan melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas 2A. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, Bu Winda telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tampil besok, dan semoga kegiatan besok lancar, anak-anak belajar dengan menyenangkan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan semangat. Apa kabar Ananda hari ini?
biasanya kegiatannya apa di rumah? Sama orang tua, ada yang cuci piring kata Fani. Bagus, apa lagi? Membantu orang tua, apa lagi? Nah, coba amati gambar di depan. Gambar di depan ini, coba lihat. Gambar apa ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Membantu ibu. Siapa yang membantu ibu? Siapa yang Lani itu termasuk ke dalam sikap yang patut dicontoh atau tidak? Iya. Kenapa sikap Lani harus kita tiru? Angkat tangan supaya bisa jawab. Kenapa Lani harus kita contoh? Menolong orang tua. Kalau ditolong bersama-sama bagaimana? Pekerjaan cepat selesai. Siapa yang dia bisa membaca keras-keras? Nah, coba di sini Nadia. Nadia sini. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah. Yang Kasih tepuk tangan untuk Nadia. Lancar membacanya ya. Seperti itu harusnya lancar membaca. Tahu tanda titik, tanda koma, tanda bacanya. Satu lagi laki-laki. Siapa yang bersedia membaca? Keras-keras. Zafra. Oke, terima kasih Zafra. Beri tepuk tangan untuk Zafra. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Oke, coba perhatikan ini. Nah, coba lihat ini. Lihat dulu. Gambar pertama dan gambar kedua. Yang pertama, lingkungan seperti apa? Lingkungan yang bersih. Bagaimana ciri-ciri lingkungan bersih? Bagus, tidak ada sampah. Apa lagi? Rapi. Bagus, apa lagi? Tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Kemudian tersusun rapi, bersih. Kemudian gambar yang kedua, coba amati gambar yang kedua. Lingkungan yang kotor. Apa ciri-ciri lingkungan kotor? Banyak sampah berserakan. Banyak kumannya. Kalau banyak kuman berarti ada penyakit. Bagus. Kalau rumah yang kotor itu tersusun rapi dia. Rumah yang kotor apakah kita nyaman? Coba pilih. Rumah Ananda, di rumah anak-anak ibu, di rumahnya yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau maunya sekolah kita lingkungan pertama atau yang kedua? Kalau mau sekolahnya bersih, sekolahnya bebas sampah, apa yang kita lakukan? Membersihkannya. Boleh buang sampah. Bagus, tidak membuang sampah sembarangan. Di mana kita buang sampah? Buanglah sampah pada tempatnya. Mana suaramu? Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah melihat mana lingkungan yang bersih, mana lingkungan yang kotor. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek menentukan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Bisa? Bisa. Nanti anak-anak ibu akan menyusun. Halo Zaki, silakan duduk. Anak-anak ibu akan menyusun, dipilih nanti. Ini adalah gambar yang bersih, rumah yang bersih. Ini lingkungan yang kotor, disatukan. Nanti kita tentukan apa ciri-cirinya. Nanti ibu kasih, ya. Kita sepakati dulu. Berapa lama waktu ibu kasih Ananda untuk mengerjakannya? Berapa waktunya? 1 jam? Wah, lama sekali. Kita sepakat waktunya waktu mengerjakan proyek. Ibu kasih
yang kotor, lingkungan yang kotor. Sudah ada di sini. Apa tugasnya, Bu? Tugasnya adalah anak-anak Ibu buka dulu klipnya di sini karena dia ada beberapa lembar. Dibuka, kemudian dikerjakan bersama-sama. Dicari dulu mana lingkungan yang bersih. Kalau sudah ketemu gambarnya, ditempel di sini. Mana lingkungan yang kotor, dicari gambarnya, sudah ketemu, ditempel di sini. Di bawahnya, anak-anak Ibu tuliskan apa ciri-ciri rumah yang bersih, apa ciri-ciri rumah yang kotor. Bisa? Oke. Melati, bagus. Ini kelompok apa? Matahari, bagus. Matahari. Nah, Ibu kasih satu kelompok, satu LKPD. Silakan dicari mana gambarnya. Coba disusun. Mana gambar lingkungan yang bersih, mana gambar lingkungan yang tidak bersih. Nanti ditempel di sini. Di tengah, awas ini di tengah. Nah, Rafa dapat lingkungan apa ini? Ini ada lingkungannya berapa? Bagus, ciri-ciri Baik, Bu Dana, ini kelompok Mawar udah selesai? Kelompok Singa udah selesai? Kelompok Melati udah selesai? Kelompok Matahari sudah selesai? Oke, sudah selesai semuanya. Angkat tangan yang mau maju. Pertama siapa? Kita minta kelompok laki-laki dulu. Yang Singa silakan maju dulu. Ini sedikit. Ini. Berarti. Udah baca salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa yang dibuat tadi? Nah, lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Apa ciri-ciri lingkungan bersih? Coba dibacakan. Indah dan bersih. Indah dan bersih, apa lagi? Nyaman. Nyaman, apa lagi? Susunan. Sudah susun rapi, oke. Coba baca lagi. Zafran, apa ciri-ciri lingkungan kotor? Banyak sampah, apa lagi? Rumah tidak terasa nyaman. Zaki, apa lagi? Banyak kuman. Banyak kuman. Banyak penyakit. Banyak penyakit, kata kelompok Singa. Terima kasih kelompok Singa, silakan duduk. Kelompok Singa mendapatkan nilai 80. Nah, nilainya 80. Kelompok Singa benar menjawab, benar menyusun. Silakan kemudian kelompok Matahari, silakan duduk. Nah, baca salam dulu. 1, 2, 3. Ada Nadia, Kinanti, Khadijah, dan Faizia. Silakan masing-masingnya membacakan. Ciri-ciri lingkungan bersih. Ciri-ciri bersih. Banyak daun berserakan. Kelompok Matahari menjawab dengan benar. Terima kasih kelompok Matahari. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada kelompok Matahari. Nilainya 85. Selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah pembelajaran hari ini membuat anak-anak ibu bekerja sama dengan baik? Ya. Untuk 1. Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana suaranya? Mana semangatmu? Baik, ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan diri sendiri. Sudah? Terima kasih tadi. Baik anak-anak ibu, itulah pembelajaran
siang Bu Anya Kawindari. Setelah kemarin kita melakukan pra observasi, kemudian melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Winda bersama siswa-siswinya, dan hari ini kita akan melakukan coaching tentang pasca observasi. Bu Winda hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Winda. Bu Winda, kita boleh berbincang sebentar terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan kemarin di kelas Bu Winda, di mana Bu Winda melakukan proses pembelajaran bersama siswa kelas 2 ya Bu Winda, kelas 2, dan kegiatan pembelajaran telah berlangsung dengan sangat menyenangkan. Kegiatan yang berpihak kepada siswa dan melakukan proses pembelajaran dengan melibatkan siswa, gitu ya Bu Winda ya. Bu Winda, dari kegiatan yang dilakukan kemarin, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Bu Winda tulis di RPP itu apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu Winda? Alhamdulillah dari tujuan pembelajaran di hari itu, alhamdulillah semuanya tercapai. Dilihat dari pemeriksaan evaluasi, rata-rata lebih 80% siswa itu tuntas untuk materi sehari. Iya, berarti tujuan pembelajaran tercapai gitu ya Bu Winda ya. Kira-kira dari kegiatan yang dilakukan kemarin itu, kita mungkin bisa berefleksi ya Bu Winda ya. Kira-kira dari hal apa atau dari segi apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan itu pada Sinta, mereka memprestasikan hasil kelompok. Nah, di sana yang namanya kelas 2, di situ masih terdapat ketidaklancaran mereka dalam berbicara, kemudian peserta lain menanggapi hasil yang disampaikan oleh kelompok yang terlibat. Oke, berarti ada beberapa hambatan itu ya yang untuk lebih ditingkatkan berikutnya gitu ya Bu Winda ya. Kira-kira hal apa yang akan Bu Winda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Mengatasi hambatan itu lebih mengoptimalkan keterampilan kebahasaannya. Mereka berbicara, mereka menyimak, di situ lebih diasah lagi secara perlahan karena mereka masih kelas rendah, kelas 2. Tentunya kita tidak bisa menuntut seperti di kelas tinggi, tetapi bisa dioptimalkan. Iya, anak-anak itu masih malu-malu gitu ya Bu Winda ya. Masih ada yang aktif, kemudian masih ada yang belum bisa aktif gitu ya Bu Winda. Kira-kira dari kegiatan yang dilakukan kemarin, apakah kebutuhan belajar siswa itu sudah terpenuhi kalau menurut Bu Winda? Menurut saya sudah terpenuhi. Lebih kebutuhan belajar mereka terlihat senang, mereka terlihat menikmati aktif pembelajaran di hari itu dipadukan dengan media konkret ya, karena berbasisnya lingkungan. Jadi saya bawakan poster kemarin, kemudian dari gambar PPT juga merasa pembelajaran itu nyata untuk mereka. Ya, saya secara umum melihatnya kemarin memang sudah begitu Bu Winda, walaupun masih ada beberapa siswa gitu ya yang malu-malu, yang masih diam saja gitu ya Bu Winda. Dan itu mungkin ada hal yang mungkin kita perbaiki untuk berikutnya. Kira-kira untuk mengatasi hal itu apa yang akan Bu Winda lakukan ke depannya? Untuk beberapa siswa yang masih diam itu, langkah selanjutnya saya akan mendekati secara personal karena memang kepribadiannya yang seperti itu. Saya dekati dulu secara personal, kemudian mudah-mudahan secara perlahan bisa berubah untuk dia. Kemudian kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Winda untuk mengatasi anak yang seperti tadi? Salah satunya bisa Bu Novi, saya konsultasi dengan Bu Novi, kemudian nanti juga saya akan bicarakan dengan kepala sekolah, teman satu tingkat kelas 2 Ibu Rina juga bisa karena banyak pengalaman, juga bisa berbagi. Oke. Baik Bu Winda, dari kegiatan yang dilakukan kemarin itu secara umum sudah baik gitu ya Bu Winda ya, bagus sekali, anak-anak sudah terlihat aktif, kemudian kebutuhan belajar anak sudah terpenuhi gitu. Kira-kira dari refleksi yang Bu Winda lakukan, apakah ada hal yang akan diperbaiki dari segi apanya gitu Bu Winda? Sebenarnya
untuk hal yang diperbaiki banyak tentunya Bu Novi, karena kita harus terus belajar. Pertama dari rancangan RPP saya dulu, nanti dirancang dengan sesuai kebutuhan atau pembagian cara belajar anak, jadi terarah ke sana. Kemudian dari pembelajaran diferensiasinya lebih terfokus ke situ. Kemudian dari segi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran juga saya nanti mengoptimalkan pembagian kelompoknya itu dengan berdasarkan pembagian atau itu tadi yang sesuai. Ya. Oke, baik Bu Winda, mungkin itu yang bisa kita perbincangkan setelah pasca observasi ini. Bu Winda berharap dengan perbincangan yang kita lakukan ini kita akan terus selalu berefleksi, kita menganalisis, dan ada hal yang mungkin perlu kita tingkatkan untuk berikutnya. Dan kira-kira untuk perbaikan itu Bu Winda akan melakukannya kapan, atau mungkin perlu waktu dulu atau segera gitu? Segera akan dilakukan perbaikan. Oke, baik Bu Winda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan coaching ini, kegiatan supervisi kita akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan permasalahan yang mungkin kita temui saat kita melakukan proses pembelajaran itu akan dapat kita jadikan solusinya. Dan tadi Bu Winda sudah mencari solusinya, dan kedepannya akan lebih baik. Baik, terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.